Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Full Costing dan Variable Costing. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Ana Agung Sri Dwi Suryani, NPM 202032121017. Perkenalkan, nama saya Iputus Darmawan, NPM 202032121018. Baik, perkenalkan nama saya Igede Indrawan, NPM 020. Perkenalkan, nama saya Kemayu Sintia Dewi, nomor induk mahasiswa 20203202121021. Perkenalkan, nama saya KDR yang Puspitasari dengan NPM 202032121022. Perkenalkan, nama saya Edi Omade Adi Mahagangga, NPM 202032121024. Materi yang pertama yaitu pengertian full costing dan variable costing. Full costing adalah suatu metode di dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, dan seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Variable costing adalah suatu metode perhitungan seluruh biaya yang digunakan untuk membuat suatu produk, yang mana biaya tersebut memiliki jumlah yang terus berubah sesuai dengan volume kegiatan bisnis. Itu artinya, biaya tersebut juga sifatnya fluktuatif atau naik turunnya secara proporsional dengan kuantitas output atau volume produksi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Perbedaan. Yang pertama, biaya per periode. Metode full costing, adanya biaya per periode akan dianggap sebagai biaya yang tidak berhubungan dengan biaya produksi. Sedangkan dalam metode variable costing, ikut membebankan biaya dalam produksi. Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi. Pada metode full costing, lebih banyak menggunakan beban overhead pabrik tetap. Sedangkan pada metode variable costing, di dalamnya hanya menghitung beban overhead variabel saja. Yang ketiga, laporan keuangan pada laporan laba rugi. Pada metode full costing, biaya overhead akan dilaporkan di dalam laporan keuangan apabila produk tersebut memang sudah terjual. Sedangkan untuk metode variable costing, baik yang terjual atau tidaknya, suatu produk akan tetap dilaporkan dalam laporan keuangan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang kelebihan full costing dan variable costing. Jadi yang pertama, full costing, kelebihannya mampu menampilkan jumlah overhead secara komprehensif, dan metode ini bisa melakukan penundaan dalam beban biaya overhead saat produk belum laku dijual di pasaran. Selanjutnya, kelebihan dari variable costing. Variable costing ini yaitu hanya ingin merencanakan untuk memperoleh laba dalam kurun waktu yang singkat. Bisa digunakan untuk mengendalikan biaya dan bisa digunakan sebagai bahan rujukan dalam mengambil keputusan untuk melakukan order pesanan yang sifatnya memang khusus. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari metode full costing dan variable costing. Yang pertama, ada kelemahan dari metode full costing, yaitu harga jual produk akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Yang kedua, hanya bisa digunakan dalam bisnis bidang produksi bahan pokok masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, ada kelemahan dari metode variable costing, yaitu discretionary fixed cost and commit fixed cost akan sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Yang kedua, metode ini akan menyebabkan naik turunnya suatu laba yang disebabkan terjadinya perubahan dalam penjualan suatu produk. Yang terakhir, variable costing ini tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih musiman. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu Sintia tentang harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok produksi pada metode full costing terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, dan harga pokok produksi. Agar mendapatkan biaya pokok produksi pada metode full costing, maka jumlahkanlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap.
Selanjutnya, perhitungan harga pokok produksi pada metode variable costing terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya pokok produksi. Agar mendapatkan biaya pokok produksi pada metode variable costing, maka jumlahkanlah total dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel yang telah dikalikan dengan jumlah unit produk yang diproduksi. Baik, saya akan melanjutkan laporan keuangan full costing dan variable costing. Yang pertama ada laporan keuangan full costing terdiri dari hasil penjualan, harga pokok produksi, laba kotor, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap, dan laba bersih. Lanjut, laporan keuangan variable costing terdiri dari hasil penjualan, biaya produksi variabel, biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum variabel, margin kontribusi, biaya produksi tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap, laba bersih. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.